Arya Manggada Seri 4. Sejuknya Kampung Halaman. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 5. Kami sudah berpikir dengan masak, jawab Manggada, jika Ki Jagabaya tidak berkeberatan, maka kami benar-benar akan melakukannya. Seperti juga Ki Jagabaya, apapun yang terjadi pada keluarga kami. Sampurna menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Aku akan menyampaikannya kepada ayah. Nanti sore aku akan datang lagi untuk mohon keterangan langsung dan Ki Jagabaya, apakah Ki Jagabaya akan setuju atau tidak. Ayah tentu akan setuju, karena ayah memang memerlukan kawan. Jika kemudian ayah tidak setuju, itu tentu bukan karena ayah tidak mempercayai kebersihan hati kalian, tetapi semata-mata ayah tidak ingin menyulitkan kedudukan keluargamu di padukuhan ini, berkata Sampurna. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun kemudian telah minta diri. Namun Sampurna menahannya sejenak agar mereka dapat bertemu dengan ibunya. Nyi Jagabaya telah mengajak Tantri untuk menemui Manggada dan Laksana. Ternyata demikian Nyi Jagabaya melihat Manggada, maka ia tidak melupakan wajah itu. Apalagi Manggada memang sering bermain di rumahnya, karena ia adalah kawan bermain Tantri dan Sampurna. Manggada dan Laksana mohon maaf, ketika Nyi Jagabaya menahan mereka, agar mereka menunggu Ki Jagabaya. Nanti sore kami akan datang lagi Nyi, jawab Manggada. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun meninggalkan rumah Ki Jagabaya. Sampurna mengantar mereka sampai di regol halaman. Demikian Manggada dan Laksana turun ke jalan, maka Sampurna itu pun berpesan. Berhati-hatilah kalian berdua. Jalan menjadi sepanas bara api. Manggada dan Laksana tersenyum. Sambil mengangguk-angguk Manggada menjawab. Aku akan berhati-hati. Sampurna menunggu beberapa saat di regol halaman rumahnya yang jarang terbuka meskipun tidak diselarak. Baru ketika Manggada dan Laksana melangkah beberapa puluh langkah, maka Sampurna pun segera menutup pintu dan masuk lewat pintu seketeng yang kemudian telah diselaraknya pula. Ketika kemudian Sampurna menyatakan keinginan Manggada sekeluarga untuk membantu Ki Jagabaya. Maka Nyi Jagabaya pun berkata, kita dapat mengucapkan terima kasih dan bangkit kembali dengan harapan-harapan, atau sebaliknya kita merasa kasihan kepada keluarga Ki Kertasana karena dengan langkah yang diambilnya itu. Mereka akan terancam. Sampurna mengangguk-angguk pula. Dengan nada dalam ia berkata, biarlah ayah memutuskan. Tetapi tanpa bantuan orang lain, maka segala usaha ayah tentu akan sia-sia. Kita tahu kedua orang itu telah menempa diri dilandasi oleh dendam yang menyala di hati mereka. Apalagi mereka telah bekerja sama dengan Ki Sapaaruh yang namanya sangat ditakuti itu. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Sebagai istri seorang Jagabaya, maka ia pun harus siap menghadapi keadaan seperti itu. Nyi Jagabaya juga menyadari sepenuhnya tentang tugas yang diemban oleh suaminya sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap ketenangan hidup seisi padukuhan. Nyi Jagabaya itu pun bergumam hampir kepada dirinya sendiri justru karena itu, apakah keluarga Ki Kertasana itu menyadari sepenuhnya akan akibat yang dapat terjadi atas langkah yang diambilnya? Apakah keluarga Ki Kertasana itu memiliki sekedar kemampuan untuk melindungi diri mereka? Sampurna termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Niat itu sendiri harus kita hargai, Ibu. Tetapi untuk selanjutnya biarlah ayah yang menentukan. Ketika kemudian Ki Jagabaya kembali dari rumah Ki Bekel, maka Sampurna pun segera menemui ayahnya serta menyampaikan kesediaan keluarga Ki Kertasana untuk membantunya jika terjadi sesuatu karena dendam Wirasabet dan Suragentong. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, satu langkah yang berani. Aku tentu akan mengucapkan terima kasih. Ibu justru mencemaskan nasib mereka. Ayahnya berkata kepada Sampurna kemudian. Tetapi aku tentu tidak dapat mencegahnya. Jika aku menolak akan dapat terjadi salah paham. Kita akan dapat dianggap merendahkan keluarga itu. Apalagi secara jujur, kita memang memerlukan kesediaan orang-orang padukuhan ini untuk bangkit. Manggada juga mengatakan bahwa keluarganya ingin memancing sikap para penghuni padukuhan ini. Baiklah. Aku akan menemui mereka, berkata Ki Jagabaya. Manggada akan kembali kemari nanti. Berkata Sampurna.
Biarlah aku pergi ke rumah Ki Kertasana. Di sana aku dapat bertemu bukan saja dengan anak-anak itu, tetapi juga dengan orang tuanya. Mudah-mudahan yang dikatakan Manggada itu bukan sekedar mimpi seorang anak muda tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya lebih jauh, berkata Ki Jagabaya. Sampurna mengangguk-angguk. Sebenarnya ia ingin ikut pergi ke rumah Ki Kertasana, tetapi ia tidak dapat meninggalkan ibu dan adiknya tanpa kawan seorang pun. Pembantu yang ada di rumah itu tentu tidak akan dapat berbuat sesuatu jika datang bahaya mengancam ibu dan adiknya. Karena itu, menjelang sore hari, Ki Jagabaya telah pergi sendiri ke rumah Ki Kertasana, mendahului kedatangan Manggada dan Laksana di rumahnya. Kedatangan Ki Jagabaya memang mengejutkan. Karena itu dengan tergopoh-gopoh Ki Kertasana mempersilahkan Ki Jagabaya naik ke pendapa. Kedatangan Ki Jagabaya tidak kami duga. Anakku tadi memang berniat menghadap Ki Jagabaya. Sore ini ia sudah bersiap-siap untuk menghadap pula sebagaimana dijanjikannya, berkata Ki Kertasana. Ki Jagabaya tersenyum, katanya. Aku memang ingin datang ke rumahmu, di sini aku dapat bertemu dengan anakmu dengan Ki Kertasana sendiri, dengan sepupunya dan pamannya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa orang laki-laki di rumah ini. Benar Ki Jagabaya. Adikku ada di sini pula, jawab Ki Kertasana. Nah, aku ingin bertemu dan berbicara dengan mereka sehubungan dengan kedatangan anakmu ke rumahku yang ditemui oleh anakku, Sampurna. Ya, Ki Jagabaya. Manggada memang mengatakan bahwa di rumah Ki Jagabaya ia ditemui oleh Angger Sampurna, karena Ki Jagabaya sedang pergi ke rumah Ki Bekel, jawab Ki Kertasana. Apakah Ki Kertasana tidak berkeberatan jika aku bertemu dengan mereka? Bertanya Ki Jagabaya. Tentu tidak Ki Jagabaya. Baiklah, aku akan memanggil mereka untuk menemui Ki Jagabaya. Ki Kertasana itu pun kemudian telah masuk ke ruang dalam. Dipanggilnya Ki Citrabawa, Ki Pandi, Manggada dan Laksana untuk menemui Ki Jagabaya. Demikian mereka duduk di pendapa, maka Ki Kertasana pun telah memperkenalkan mereka kepada Ki Jagabaya kecuali Manggada yang memang pernah dikenal oleh Ki Jagabaya saat Manggada masih remaja, karena Manggada adalah kawan Sampurna dan sering bermain ke rumahnya. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Kemudian katanya. Menurut anakmu Manggada, yang agaknya telah mendengar persoalan yang terjadi di Padukuhan Gemawang ini. Ki Kertasana sekeluarga telah menyatakan diri bersedia membantu tugas-tugasku sebagai seorang Jagabaya. Dalam hal ini mengalami kegelisahan orang-orang Gemawang karena tingkah laku Wira Sabet dan Suragentong. Ki Kertasana menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab. Ki Jagabaya. Keinginan itu datang dari anakku dan sepupunya setelah mereka melihat kejanggalan yang terjadi di padukuhan ini. Lengang dan gelisah. Karena keduanya berniat dengan sungguh-sungguh, maka kami yang tua-tua tentu tidak akan begitu saja melepaskan mereka. Karena itu, maka kami menyatakan untuk bersedia ikut bersama mereka. Aku mengucapkan terima kasih Ki Kertasana. Aku memang menunggu kesediaan orang-orang padukuhan ini untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Tetapi ternyata bahwa hati orang-orang Gemawang memang tidak lebih besar dari biji sawi. Kecil, kerdil dan pengecut. Karena itu, pernyataan yang diucapkan oleh Manggada itu telah menggetarkan hatiku dan anakku. Rasa-rasanya pada saat-saat yang paling gawat ini kami tidak sendiri. Ki Jagabaya, berkata Ki Kertasana, kesediaan kami untuk bersama-sama dengan Ki Jagabaya dalam hal ini, bukan karena kami memiliki kemampuan lebih baik dari tetangga-tetangga kami. Tetapi semata-mata karena kami merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan Padukuhan Gemawang ini. Lebih dari itu, kami berharap bahwa kesediaan kami ini akan dapat memancing keberanian laki-laki Gemawang menghadapi persoalan yang gawat atas padukuhan dan tatanan kehidupannya. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Katanya. Kami mengerti Ki Kertasana. Kami memang memerlukan sikap seperti itu. Namun demikian, maka biarlah kedua anak dan kemenakanmu itu mengerti bahwa persoalan yang kita hadapi memang sangat gawat. Orang-orang Gemawang tidak berani bukan saja menghadapi, bahkan menyebut namanya pun mereka sudah gemetar. Menurut berita yang aku terima dari Kademangan, Wira Sabet dan Suragentong sudah menyatukan dirinya dengan Ki Sapaaruh. Aku juga baru mendengar dari Manggada setelah Manggada pulang dari rumah Ki Jagabaya, jawab Ki Kertasana. Nah,
Hubungan kedua orang itu dengan Ki Sapa Aruh telah membuat kedudukan mereka menjadi semakin menakutkan orang-orang Gemawang, bahkan orang-orang Kademangan Kalegen menjadi semakin ketakutan, berkata Ki Jagabaya, bukan maksudku menakut-nakuti kalian, tetapi aku minta kalian mengetahui dengan pasti, apa yang sedang kita hadapi sekarang. Medannya memang sangat gawat, Ki Jagabaya. Tetapi jika kita tidak bangkit, maka apa yang akan terjadi dengan padukuhan ini? Jadi kalian sudah tahu pasti, apa yang sedang kita hadapi sekarang di Gumawang Ki Kertasana? Bertanya Ki Jagabaya. Ya. Ki Jagabaya. Sekali lagi, kami hanya berniat untuk memancing keberanian orang-orang Gemawang, jawab Ki Kertasana. Kemungkinan yang sangat buruk akan dapat terjadi atas kalian sekeluarga jika Wirasabet dan Sura Gentong menganggap bahwa kalian ikut bersalah. Sebagaimana aku maka kalian harus menerima hukuman, sementara orang-orang Gemawang tidak juga berani bangkit. Apa boleh buat, Ki Jagabaya? Tetapi aku harap setidak-tidaknya ada beberapa orang yang bersedia membantu Ki Jagabaya sebagaimana kami lakukan. Ki Jagabaya mengangguk-angguk dengan nada dalam ia berkata. Aku sangat menghargai sikapmu Ki Kertasana. Seberapapun bantuan yang kau berikan, tentu akan sangat berarti bagi kami. Setidak-tidaknya akan semakin mendorong hati kami untuk menjalankan tugas kami. Karena ternyata masih ada juga orang yang menghargai tugas-tugas kami. Itu sebenarnya adalah tugas kami orang Padukuhan, karena apa yang Ki Jagabaya lakukan itu adalah karena kedudukan Ki Jagabaya. Sementara kami, orang-orang Padukuhan inilah yang membebankan kedudukan itu di pundak Ki Jagabaya. Ki Jagabaya tersenyum. Katanya. Sudah lama aku tidak mendengar seseorang mengatakan hal itu, Ki Kertasana. Karena itu, maka hatiku rasa-rasanya membengkak mendengar kata-katamu. Aku tidak bermaksud apa-apa, Ki Jagabaya. Aku mengatakan apa adanya sesuai dengan perasaanku. Sahut Ki Kertasana. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baiklah. Jika demikian maka aku menjadi semakin mantap. Berkata Ki Jagabaya, yang kemudian telah minta diri untuk kembali pulang. Tetapi Ki Kertasana masih menahannya ketika kemudian minuman dan makanan pun dihidangkan. Demikianlah, maka kedatangan Ki Jagabaya ke rumah Ki Kertasana itu mempunyai arti tersendiri bagi keluarga Ki Kertasana. Mereka seakan-akan telah terikat dalam satu persetujuan dengan Ki Jagabaya, bahwa mereka akan membantu kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh Ki Jagabaya dalam tugasnya. Terutama untuk menghadapi Wirasabet dan Sura Gentong. Bahkan kemudian orang yang bernama Ki Sapa Aruh itu. Namun hal itu memang sudah mereka kehendaki. Mereka memang berniat untuk ikut membebaskan padukuhan mereka dari ketakutan. Sepeninggal Ki Jagabaya, Ki Kertasana telah memberitahukan kepada Manggada dan Laksana, bahwa mereka untuk selanjutnya tidak akan dapat mencuci tangan jika terjadi sesuatu. Kami mengerti ayah. Sahut Manggada, mudah-mudahan yang kita lakukan tidak sia-sia. Baiklah. Meskipun demikian kalian tidak perlu berkeliling padukuhan dan menyatakan diri sebagai orang-orang yang mempunyai keberanian untuk membantu Ki Jagabaya, pesan Ki Kertasana. Tetapi bagaimana kami dapat memancing pendapat orang-orang padukuhan ini jika kami tidak bercerita kepada mereka? Bertanya Manggada. Serahkan kepada Ki Jagabaya. Jawab Ki Kertasana, biarlah Ki Jagabaya berbicara dengan orang-orang padukuhan ini. Dengan demikian tidak akan ada orang yang menganggap kita terlalu sombong sekedar untuk mendapatkan pujian. Manggada mengangguk-angguk. Sementara Laksana bertanya, tetapi bukankah kami dibenarkan untuk mendorong dan mempengaruhi orang-orang padukuhan ini, terutama anak-anak mudanya untuk bangkit? Ki Kertasana termangu-mangu sejenak namun kemudian jawabnya, ya. Tetapi masih dalam batas kewajaran saja. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana pun telah minta diri kepada Ki Kertasana dan Ki Citrabawa. Mereka ingin melihat-lihat keadaan padukuhan yang lengang itu. Setidak-tidaknya orang-orang padukuhan itu tidak terlalu dalam dicengkam oleh ketakutan. Seperti yang dikatakan oleh Kakang Kertasana, kalian tidak perlu memamerkan ilmu kalian di sepanjang jalan. Kalian juga tidak perlu menepuk dada dan menyatakan bahwa kalian sama sekali tidak merasa ketakutan karena ulah Wirasabet dan Sura Gentong. Pesan Ki Citrabawa. Tentu tidak ayah. Kami tidak akan mengatakan apa-apa kecuali berjalan-jalan saja. Jangan terlalu lama.
Sebelum senja kalian harus sudah kembali pulang. Pesan Ki Kertasana. Demikianlah, maka Manggada dan Laksana itu pun telah turun ke jalan. Mereka memang melihat jalan-jalan yang masih lengang. Namun yang dikatakan Laksana pertama kali demikian mereka meninggalkan regol halaman rumah adalah gadis yang disebut Tantri itu sangat cantik. Kau sudah mulai lagi, sahut Manggada, mana lebih cantik? Winnie atau Tantri atau siapa? Laksana tersenyum. Katanya, banyak gadis-gadis cantik di mana-mana. Setidak-tidaknya menurut penglihatan matamu. Tidak. Bukan hanya penglihatan mataku. Heh, apakah kau tidak mengatakan bahwa Winnie cantik? Dan kemudian Tantri juga cantik, jawab Laksana. Sudahlah. Kita tidak berbicara tentang gadis-gadis cantik saja. Sahut Manggada. Laksana tertawa. Katanya, baiklah. Sekarang kita berbicara tentang jalan yang sepi ini. Namun keduanya kemudian tertarik melihat seorang petani yang berlari-lari kecil sambil menjinjing cangkulnya. Ketika kemudian mereka berpapasan dengan orang itu, maka Manggada pun menyapanya. Paman Langgeng. Bukankah paman itu Paman Langgeng? Orang itu berhenti. Tetapi nampak ia masih sangat gelisah. Kau siapa? Orang itu bertanya. Aku Manggada, anak Ki Kertasana. Oh, jadi kau sudah pulang? Bertanya orang itu. Iya, Paman. Jawab Manggada. Namun dengan gelisah orang yang dipanggil Paman Langgeng itu berkata, pulanglah. Bukan waktunya untuk berjalan menyusuri padukuhan. Ada apa? Bertanya Manggada. Cepat, mari ikut aku. Ajak orang itu. Langgeng itu tidak menunggu lagi. Dengan tergesa-gesa ia meninggalkan tempat itu sambil berkata sekali lagi. Cepat. Ikut aku. Manggada dan Laksana yang memang ingin tahu itu pun segera berlari-lari kecil mengikuti Langgeng. Dengan nada tinggi Manggada masih bertanya, ada apa sebenarnya Paman? Langgeng tidak menjawab. Namun ia berjalan semakin cepat. Manggada dan Laksana yang mengikutinya berjalan semakin cepat pula. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki sebuah regol halaman yang langsung ditutup oleh Langgeng. Tetapi nampaknya sengaja tidak terlalu rapat dan tidak diselarak pula. Marilah. Masuklah, ajak Langgeng. Rumah Langgeng bukan rumah orang berada. Karena itu, maka rumahnya bukan rumah joglo. Pendapannya hanya sebumbungan rumah bentuk limasan. Langgeng mengajak Manggada dan Laksana langsung masuk ke ruang dalam. Pulutnya memang tidak diselarak dari dalam. Namun demikian mereka masuk, maka Langgeng telah menyelarak pintu itu. Kenapa diselarak? Bertanya Manggada. Agar tidak dimasuki orang, jawab Langgeng. Kenapa regol itu tidak diselarak? Desak Laksana. Tidak boleh, jawab Langgeng. Siapa yang tidak memperbolehkan? Bertanya Laksana. Wira Sabet dan Suragentong, jawab Langgeng. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada bertanya, siapakah yang mengatakan bahwa Wira Sabet dan Suragentong melarang menyelarak pintu regol halaman? Setiap orang mengatakan demikian. Dari mulut ke mulut Wira Sabet dan Suragentong tidak senang melihat pintu regol ditutup rapat, apalagi diselarak. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Agaknya berita dari mulut ke mulut yang agaknya ditaati oleh semua orang merupakan pertanda, seberapa besarnya pengaruh nama Wira Sabet dan Suragentong. Apalagi kemudian ditambah dengan orang yang namanya saja telah menggetarkan jantung. Dan bahkan jarang orang yang berani menyebut nama itu. Kisah Pak Aruh. Dalam pada itu, ketika kemudian mereka duduk di amben bambu di ruang dalam itu. Manggada bertanya, tetapi kenapa Paman berlari-lari dari sawah sampai ke rumah Paman? Seorang yang datang dari ujung melihat Wira Sabet lewat bersama dengan dua orang kawannya. Hanya melihat Wira Sabet lewat, bertanya Manggada. Bukan hanya melihat, tetapi itu dapat berarti satu bencana yang sulit dihindari, jawab Langgeng. Kenapa bencana? Bukankah orang yang memberitahukan hal itu kepada Paman juga tidak mengalami sesuatu? Bertanya Laksana yang menjadi keheranan. Itu bencana dapat terjadi satu di antara 1000, jawab Langgeng yang masih saja berdebar-debar. Apakah pernah ada orang yang mengalami bencana setelah melihat Wira Sabet atau Suragentong?
Bukankah maksudnya mereka telah dianiaya oleh kedua orang itu? Bertanya Laksana pula. Langgeng termangu-mangu sejenak, ia memang mencoba mengingat-ingat. Apakah ada orang yang pernah mengalaminya? Namun kemudian ia pun menggeleng, agaknya memang belum. Nah, berkata Manggada, aku percaya bahwa belum ada orang yang mengalami bencana itu karena bencana itu memang belum terjadi kecuali di dalam angan-angan setiap orang. Tetapi Wirasabet dan Suragentong memang menakutkan, berkata Langgeng dengan dahi yang berkerut. Ya, aku percaya. Mereka memang menakutkan karena mereka memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi lebih menakutkan lagi adalah namanya di dalam angan-angan setiap orang di padukuhan ini, berkata Manggada. Langgeng menarik nafas dalam-dalam. Namun bagaimanapun juga bulu tengkuknya akan berdiri setiap ia mendengar nama Wirasabet dan Suragentong. Apalagi nama Kisapa Aruh. Adalah di luar sadarnya, bahwa Langgeng itu telah mengintip keluar lewat lubang dinding di sebelah pintu lerek. Semula ia tidak melihat sesuatu. Yang dilihatnya adalah daun pintu regolnya yang tidak tertutup rapat. Namun tiba-tiba saja daun pintu regol itu bergerak. Perlahan-lahan pintu itu terbuka. Langgeng melihat sebuah kepala yang tersembul dari balik pintu regolnya. Langgeng hampir menjadi pingsan. Tubuhnya menjadi gemetar dan keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Dengan kedua tangan Langgeng bergayut pada tiang di sebelah pintu itu. Kenapa kau paman? Bertanya Manggada dan Laksana hampir berbareng, keduanya pun berlari mendekatinya. Lihat, siapa itu? Desis Langgeng. Manggada pun kemudian telah mengintip pula dari lubang dinding itu. Dilihatnya seseorang berdiri bertolak pinggang memandangi halaman yang kosong itu dari sudut sampai ke sudut. Manggada segera dapat mengenali orang itu sebagaimana ia mengenalinya sebelum ia meninggalkan padukuhan itu. Di telinga Laksana Manggada itu berdesis. Orang itu adalah Wirasabet. Laksana tidak menunggu. Didorongnya saja Manggada agar Laksana itu mendapat kesempatan untuk melihat orang yang disebut Wirasabet itu. Wirasabet masih berdiri di pintu regol yang terbuka. Di luar pintu nampak dua orang yang berdiri termangu-mangu. Hanya 3 orang, desis Laksana. Manggada mengerti maksud Laksana. Namun ia menggeleng sambil berkata lirih, kita belum siap. Laksana terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis, tidak lebih dari seekor kucing hutan. Pest, Manggada meletakkan jari-jari telunjuknya di mulutnya. Katanya, telinganya sangat tajam. Keduanya terdiam. Ternyata Wirasabet itu tidak melangkah memasuki halaman rumah itu, tetapi ia berputar dan melangkah keluar. Sesaat kemudian, ia pun telah hilang dari penglihatan bersama dengan kedua orang pengiringnya. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Namun kedua anak muda itu terkejut ketika mereka berpaling kepada Langgeng yang duduk di amben bambu. Wajahnya pucat, keringatnya membasahi seluruh tubuhnya, bahkan pakaiannya, sedangkan bibirnya menjadi gemetar. Kau kenapa paman? Bertanya Manggada yang mendekatinya. Suaranya menjadi gagap. Katanya, orang-orang itu. Ya. Aku masih mengenalnya, ia adalah Wira. Sabet, sahut Manggada. Ya. Ia sudah sampai ke regol rumah ini, Langgeng masih seperti orang menggigil kedinginan. Tetapi bukankah ia tidak berbuat apa-apa? Bertanya Manggada, bukankah ia hanya lewat dan berhenti sesaat di regol rumah paman? Langgeng mengangguk-angguk. Namun katanya, untunglah bibimu tidak ada di rumah. Jika ia tahu Wirasabet berdiri di regol, aku kira ia sudah menjadi pingsan. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia sadar, bahwa dengan cara itu Wirasabet dan Suragentong ingin mematangkan keadaan, sehingga datang saatnya ia benar-benar menguasai padukuhan ini dan sekaligus membalas dendam kepada Ki Jagabaya. Sementara itu Laksana pun bertanya kepada Langgeng, di mana bibi sekarang, paman? Ia berada di rumah orang tuanya untuk sementara, jawab Langgeng. Jadi paman sendiri, bertanya Laksana pula. Ya, aku sendiri. Barangkali itu lebih baik daripada setiap kali bibimu pingsan ketakutan. Manggada dan Laksana hanya mengangguk-angguk saja. Namun apa yang terjadi atas Langgeng adalah gambaran tentang para penghuni padukuhan Gemawang itu. Untuk beberapa saat lamanya, Manggada dan Laksana berada di rumah Langgeng. Namun kemudian keduanya pun minta diri untuk kembali.
Orang itu masih belum jauh. Bagaimana jika mereka kembali dan berpapasan dengan kalian di jalan? Kenapa? Asal aku tidak berbuat apa-apa, aku kira mereka pun tidak akan berbuat apa-apa pula, jawab Manggada. Jangan mencari kesulitan Manggada, berkata Langgeng. Tidak Paman. Aku akan berusaha untuk tidak bertemu dengan Wirasabet. Bukankah Wirasabet pergi ke selatan? Nah, aku akan pergi ke utara. Ternyata Langgeng tidak dapat menahan Manggada dan Laksana. Keduanya berkeras untuk meninggalkan rumah itu. Menurut pesan ayah, sebelum senja aku sudah harus berada di rumah, berkata Manggada. Langgeng terpaksa melepaskan mereka. Namun, demikian kedua orang anak muda itu keluar dari pintu rumahnya turun ke halaman, maka pintu itu pun telah ditutup dan diselarat. Tetapi Langgeng mengamati Manggada dan Laksana dari lubang dinding. Baru setelah ia yakin, Manggada dan Laksana mengambil arah yang berlawanan dengan Wirasabet. Langgeng itu beringsut dan duduk di amben bambu yang besar di ruang dalam rumahnya. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana memang menuju ke arah yang berlainan dengan arah yang ditempuh Wirasabet. Tetapi Manggada telah mengajak Laksana untuk menempuh jalan melingkar, sehingga mereka akan dapat berpapasan langsung dengan orang yang sangat ditakuti itu. Sebenarnya lah ketika mereka muncul di sebuah tikungan, maka dari arah yang lain. Mereka melihat Wirasabet bersama dua orang kawannya menuju ke arahnya. Kita temui orang itu, berkata Manggada. Kita harus berada di rumah, berkata Manggada. Apakah kita akan membuat penyelesaian, bertanya Laksana. Tidak sekarang. Sura Gentong dan Kisapa Arung akan dapat menghancurkan padukuhan ini tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, kitalah yang tidak akan dapat pulang. Jadi untuk apa kita menemuinya, bertanya Laksana pula. Aku yang akan berbicara. Sesuaikan saja sikapmu, Laksana menarik nafas dalam-dalam. Namun Manggada masih berkata, tetapi kau harus tetap berhati-hati. Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi. Laksana mengangguk, sementara itu Wirasabet telah menjadi semakin dekat. Agaknya Wirasabet pun menjadi heran melihat dua orang anak muda yang berjalan justru menyongsongnya. Dengan kening yang berkerut ia bertanya kepada kawannya. Siapakah anak-anak gila itu? Apakah mereka sengaja menantang aku? Kedua orang kawannya tidak menjawab mereka memang belum mengenal, siapakah kedua orang anak muda itu. Dalam pada itu, bagaimanapun jaga Manggada dan Laksana menjadi berdebar-debar. Tetapi Manggada sudah bertekad untuk menemui orang yang ditakuti di seluruh padukuhan dan bahkan Kademangan Kalegen itu. Wajah Wirasabet benar-benar menjadi tegang. Semakin dekat Manggada dan Laksana, kerut di dahi Wirasabet itu menjadi semakin dalam. Namun beberapa langkah di hadapannya, Manggada dan Laksana telah berhenti. Dipandanginya wajah Wirasabet dengan saksama, sehingga Wirasabet menjadi semakin heran bahwa anak-anak muda itu berani memandangnya seperti itu. Tetapi sebelum Wirasabet berbuat sesuatu, Manggada telah melangkah mendekatinya sambil tertawa kecil. Sekali ia mengangguk hormat sambil berkata, Paman. Bukankah aku berhadapan dengan Paman Wirasabet? Wirasabet termangu-mangu sejenak. Wajahnya memang nampak seram. Namun dengan nada ringan Manggada bertanya, apakah Paman lupa kepadaku? Kau ini siapa? Bertanya Wirasabet. Aku Manggada, Paman. Aku anak Ki Kertasana. Bukankah aku sering bermain di jalan di depan rumah Paman waktu itu? Tetapi kemudian aku memang pergi meninggalkan padukuhan ini bertahun-tahun, karena aku berada di rumah pamanku. Aku telah diangkat menjadi anaknya. Nah, ini adalah anak pamanku itu. Sehingga dengan demikian, kami telah menjadi dua bersaudara. Wirasabet masih saja termangu-mangu. Sementara Manggada meneruskan, bukankah di muka rumah Paman Wirasabet terdapat sebatang pohon manggis? Paman sering memberi aku manggis dan bahkan sering mengizinkan aku memanjat pohon duet di sebelah pendapa rumah Paman. Manggada berhenti sejenak, lalu, tetapi aku masih remaja waktu itu. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi jika Paman masih mengizinkan, aku masih ingin juga memanjat pohon duet itu. Wirasabet justru menjadi bingung menanggapi sikap Manggada. Selama ini tidak seorang pun penghuni padukuhan itu yang berani menyapanya. Bahkan orang-orang akan menyingkir dan bersembunyi. Wirasabet memang berbangga bahwa ia ditakuti oleh seisi padukuhan dan bahkan seisi Kademangan.
Namun keadaan yang tiba-tiba tanpa diduganya itu justru telah merambah, menyentuh perasaannya yang paling dalam karena itu, maka di luar sadarnya. Wirasabet berkata, jika kau mau, ambillah. Duet itu sedang berbuah sekarang. Tetapi aku sendiri tidak ada di rumah itu. Oh, apakah Paman Wirasabet telah pindah rumah? Atau sering bepergian jauh? Tetapi bukankah Bibi ada di rumah? Bertanya Manggada. Wirasabet memang bertambah bingung menanggapi sikap Manggada. Namun Wirasabet itu sempat bertanya, sejak kapan kau pulang? Kemarin, Paman, jawab Manggada. Lalu katanya, saudara sepupuku, yang kemudian telah menjadi saudaraku setelah aku diangkat anak oleh Paman, ingin melihat-lihat padukuhan ini. Tetapi rasa-rasanya padukuhan ini semakin lama menjadi semakin mundur. Apakah ayahmu tidak menceritakan apa-apa tentang padukuhan ini? Bertanya Wirasabet pula. Ayah sudah bercerita bahwa air dari sungai kecil itu sudah berhasil diangkat naik dan dapat mengaliri sawah di bulak sebelah selatan padukuhan ini, sehingga hasil padi telah meningkat. Tetapi di sisi lain ayah juga menceritakan bahwa orang-orang padukuhan ini menjadi malas bekerja. Rumput-rumput dibiarkan tumbuh di sela-sela batang padi. Bahkan air yang sudah terangkat itu lebih banyak disia-siakan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain semakin lama menjadi semakin tidak dihiraukan. Wirasabet mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun memotong kata-kata Manggada, ayahmu benar. Itulah gambaran kehidupan padukuhan ini sekarang. Semua orang menjadi malas dan kehilangan gairah untuk bekerja. Semua ini adalah kesalahan bebahu padukuhan yang tidak mampu menggerakkan para penghuni padukuhan ini. Karena itu, maka harus ada pembaharuan di padukuhan ini. Manggada mengangguk-angguk. Katanya. Jadi, yang dikatakan ayah itu benar? Semula aku meragukannya. Karena itu, maka aku dan saudaraku ini ingin melihat perkembangan terakhir padukuhan Gemawang ini. Namun Wirasabet berkata, pulanglah. Bertanyalah kepada ayahmu apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah Paman. Tetapi apakah Paman bersedia singgah di rumah kami? Ayah ada di rumah sekarang. Pada kesempatan lain, aku akan datang lagi ke rumah Paman untuk memanjat pohon duet itu lagi. Atau barangkali pohon manggis jika musimnya manggis berbuah. Pergilah ke sana. Rumahku itu kosong sekarang. Tetapi aku izinkan kau mengambil manggis dan duet. Terima kasih Paman. Nah, sekarang Paman mau pergi kemana atau dari mana? Seperti kau. Melihat-lihat kemalasan orang-orang padukuhan ini. Manggada tidak bertanya lagi. Wirasabet pun kemudian telah melangkah melanjutkan perjalanannya. Namun ia masih berpesan, pulanglah. Bertanyalah apa yang terjadi di padukuhan ini. Baik Paman. Jawab Manggada. Demikianlah, maka Wirasabet pun berjalan terus. Manggada dan Laksana masih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Laksana itu pun berkata. Nampaknya ia masih seperti orang kebanyakan. Ia masih mau menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Mudah-mudahan ia masih dapat diajak berbicara. Tetapi entahlah dengan Suragentong. Apalagi Kisaparuh? Keduanya pun kemudian telah melangkah pula menuju ke arah yang berbeda. Namun kemudian keduanya telah memutuskan untuk segera pulang dan memberitahukan perjumpaannya dengan Wirasabet. Di rumah, kedua anak muda itu menceritakan apa yang mereka alami, sikap langgeng yang ketakutan serta tanggapan Wirasabet terhadap mereka berdua. Nampaknya Wirasabet masih dapat diajak berbicara. Mungkin juga tentang hal-hal yang lebih besar tentang padukuhan Gemawang ini. Tetapi Ki Kertasana itu pun berkata, kemungkinannya sangat tipis. Jika ia bersikap sebagaimana kebanyakan orang, itu karena ia menghadapi satu keadaan yang tiba-tiba, yang sebelumnya tidak pernah diduganya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Wirasabet dan Suragentong selama ini, nampaknya dengan sengaja mereka berusaha untuk menakut-nakuti semua orang Gemawang, dan bahkan seisi Kademangan Kalegen. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara ayahnya itu pun berkata selanjutnya. Tetapi lebih dari Wirasabet, Suragentong adalah orang yang kasar dan garang. Sedangkan orang yang bernama Kisaparuh itu, secara pribadi aku belum mengenalnya. Tetapi nama itu memang cukup menggetarkan jantung orang yang mendengarnya. Manggada dan Laksana masih saja mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Citrabawa pun berkata,
Sesuai dengan keterangan Kakang Kertasana. Maka kalian harus berhati-hati jika kalian bertemu, berpapasan apalagi berhubungan dengan Wirasabet. Lebih-lebih lagi dengan Suragentong atau Kisapa Aruh. Agaknya peristiwa yang pernah melemparkannya keluar dari padukuhan ini telah membuat jiwa mereka meledak-ledak selain sifat dan watak mereka yang memang kasar. Manggada dengan nada rendah menjawab. Baik, Paman. Kami akan selalu memperhatikan keadaan. Tetapi apakah kau benar-benar akan pergi ke rumah Wirasabet? Bertanya Ki Kertasana. Ya, jawab Manggada, kami memang benar-benar ingin datang ke rumahnya. Kami berharap bahwa Wirasabet itu masih juga menyadari akan pentingnya kendali penalaran atas segala tingkah lakunya sehingga ia tidak berdiri di atas lambaran dendam semata-mata. Baiklah, berkata Ki Kertasana, tetapi seperti pesan pamanmu, berhati-hatilah. Orang-orang seperti Wirasabet memang tidak dapat dijajaki sikapnya. Apa yang kau lihat akan dapat berubah setiap saat. Besok kami akan pergi ke rumahnya, Ayah, berkata Manggada kemudian. Ayahnya mengangguk-angguk. Namun katanya, aku kira ia tidak mudah ditemui di rumahnya. Meskipun demikian, kalian dapat mencobanya. Tetapi jika kalian tidak menemuinya di rumahnya yang lebih sering kosong, jangan mencoba mencari ke tempat lain. Apalagi di luar padukuhan ini. Manggada mengangguk kecil. Katanya, baik Ayah. Rasa-rasanya memang sulit untuk mencari tempat tinggalnya di luar padukuhan ini. Untuk beberapa lamanya mereka masih berbincang-bincang tentang padukuhan yang lengang itu. Namun kemudian, setelah makan malam, maka Manggada dan Laksana pun telah duduk di serambi bersama Ki Pandi. Ki Pandi yang lebih banyak diam dalam pembicaraan tentang keadaan padukuhan itu. Berkata, Angger berdua, kalian memang harus sangat berhati-hati menghadapi persoalan ini. Orang yang bernama Sapa Aruh itu memang orang berilmu tinggi. Aku tidak mengira bahwa ia berkeliaran sampai ke tempat ini. Bahkan mungkin sudah cukup lama. Ternyata ia telah menjadi hantu yang menakut-nakuti lingkungan ini. Aku kagum melihat keberanian Ki Jagabaya serta kesetiaannya pada tugasnya. Tetapi aku tidak yakin. Apakah ia memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi orang-orang seperti Wirasabet, Suragentong dan kawan-kawannya? Apalagi orang yang bernama Kisapa Aruh itu. Karena itu, ia memang memerlukan orang lain untuk membantunya. Bahkan mungkin lebih tepat disebut melindunginya. Anak Ki Jagabaya itu juga baru pulang dari perguruannya karena dipanggil oleh ayahnya, berkata Manggada. Aku belum pernah melihat anak itu. Mudah-mudahan ia mempunyai bekal ilmu yang tinggi. Tetapi berdua dengan ayahnya, maka keadaannya akan menjadi sangat gawat. Sampai saat ini rasa-rasanya Wirasabet dan Suragentong masih belum berbuat sesuatu kecuali menakut-nakuti orang-orang Gemawang. Karena itu, mereka masih belum berbuat sesuatu atas Ki Jagabaya dan anaknya. Namun pada suatu ketika Ki Jagabaya dan anaknya tentu akan diselesaikan dengan cepat jika tidak mendapat bantuan yang cukup. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Laksana itu berdesis, agaknya memang sulit untuk membangkitkan keberanian orang-orang padukuhan ini. Tetapi kita masih dapat berharap. Sedangkan harapan lain kita dapat berbicara dengan Wirasabet, sahut Manggada. Nampaknya sulit untuk menembus kekerasan hati Wirasabet dan Suragentong mengingat latar belakang kehidupannya sebagaimana diceritakan oleh Ki Kertasana. Namun demikian tidak ada salahnya untuk berbicara dengan orang itu. Manggada mengerutkan dahinya. Katanya, setidak-tidaknya untuk menunjukkan kepada mereka, bahwa ada orang yang tidak menjadi ketakutan karena solah tingkahnya itu. Kau melangkah terlalu cepat, berkata Ki Pandi, aku setuju, tetapi jangan tergesa-gesa. Jika mungkin kita dapat melihat serba sedikit tentang kekuatan yang ada di belakangnya selain Kisapa Aruh. Manggada dan Laksana memahami betapa luasnya pengalaman Ki Pandi merasakan kebenaran pesan itu. Tanpa mengetahui serba sedikit apa yang mereka hadapi, maka rasa-rasanya mereka akan dapat terjebak ke dalam satu pusaran kekuatan yang tidak dapat mereka lawan, atau setidak-tidaknya mereka tidak sempat memperhitungkan cara untuk mengatasinya. Malam itu Ki Pandi masih memberikan pesan-pesan khusus menghadapi orang-orang yang jantungnya telah hangus dibakar oleh api dendam. Orang-orang yang demikian agaknya sudah sulit untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang wajar. Sementara Kisapa Aruh dapat bekerja sama dengan mereka meskipun latar belakang kepentingannya berbeda.
Menjelang tengah malam, pembicaraan mereka baru berakhir. Manggada dan Laksana pun segera menuju ke biliknya. Demikian pula dengan Ki Pandi. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.